Pemirsa, lalu bagaimanakah perkembangan terkini dari lokasi penangkapan di Kota Bekasi, Jawa Barat? Selengkapnya kita simak laporan dari Deriski Orta. Ya, Deriski, apa saja informasi terbaru dari sana yang dapat Anda sampaikan dari Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat? Silakan Deriski. Baik, Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan kepada Anda memang di kawasan Gang Kalong Rawalumbu Bekasi ini yang menjadi tempat penyergapan terhadap 3 orang terduga pelaku pembunuhan di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur yang menyebabkan 6 orang tewas begitu terhadap 11 orang yang menjadi korban pada saat itu. Memang saat ini kondisi sudah sepi, namun di depan dari gang rumah kontrakan dari saudara ketiga pelaku ini masih di garis polisi begitu. Dan Pram, kami juga tadi sempat mewawancarai salah satu saksi dan juga ketua RW di kawasan Gang Kalong Rawalumbu Bekasi ini bahwa memang ketiga pelaku tadi sempat melakukan penyergapan terhadap polisi. Memang polisi juga tadi sudah menembak salah satu dari pelaku dan menyebabkan salah satu pelaku, yakni dari salah satu pelaku tewas di tempat dan 2 orang pelaku lainnya saat ini masih dalam keadaan kritis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan juga tadi ketua RW sempat mengatakan bahwa beliau tidak mengenal secara langsung ketiga orang pelaku ini karena memang baru datang tadi malam begitu di rumah kontrakan salah satu dari saudara pelaku yang merupakan supir angkot K11 jurusan dari Bantar Gebang, Bekasi. Dan kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut terhadap lokasi atau TKP tempat penyergapan ini, dan sampai saat ini pihak kepolisian ini masih mengumpulkan bukti-bukti terhadap pembunuhan sadis yang terjadi di kawasan rumah elit di Pulau Mas, Jakarta Timur. Yakni masih mencari sejumlah bukti CCTV, dan CCTV ini merupakan bukti utama yang akan mengungkap kasus ini. Sementara itu yang dapat saya laporkan. Pram, kembali ke Anda di studio. Ya, Deriski Orta melaporkan langsung dari Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Deriski. Dan pemirsa, polisi dikabarkan sedang memeriksa salah satu adik dari pelaku perampokan rumah mewah di Pulau Mas. Lalu bagaimanakah perkembangan terkini dari Polda Metro Jaya? Dan kita akan menghubungi Wahyu Seto Aji langsung dari lokasi. Ya, selamat malam Seto. Seto, apakah adik salah satu tersangka saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya? Ya, Seto Aji. Ya, pemirsa, apakah kami? Ya, Seto Aji. Ya, Seto Aji, silakan dengan informasinya. Apakah adik tersangka sedang menjalani pemeriksaan hari ini? Wahyu Seto Aji, silakan dengan informasinya. Seto, silakan. Apakah adik dari salah satu tersangka? Baik, memang sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia bagian Barat tadi, atau sekitar 45 menit yang lalu, satu orang digelandang oleh petugas untuk memasuki ruangan di Subdit Jatanras atau Kejahatan dan Kekerasan di Reskrimum Polda Metro Jaya. Dan satu orang itu memang terperiksa. Satu orang itu memang saat ini belum diketahui pasti apakah ia merupakan salah satu dari terduga pelaku perampokan di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur pada Selasa lalu. Namun menurut kabar yang beredar bahwa satu orang yang telah digelandang memasuki Jatanras adalah salah satu kerabat di antara 2 pelaku yang telah diamankan oleh petugas saat penyergapan sore tadi di kawasan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Dan memang untuk saat ini, sebagaimana diketahui, pihak kepolisian telah menangkap 2 orang terduga pelaku dalam upaya perampokan yang ada di Jalan Pulau Mas Utara
Jakarta Timur pada Selasa lalu, dan salah satu di antaranya yakni RB telah dilumpuhkan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan upaya perlawanan dengan senjata tajam kepada petugas, dan salah satu di antaranya yakni ES juga mendapatkan penanganan oleh petugas, dan keduanya lalu dibawa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun saat berada di perjalanan, salah satu di antaranya yakni RB meninggal dunia karena kehabisan darah, dan satu lainnya yakni ES masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Dan untuk saat ini memang perkembangan di Polda Metro Jaya sendiri berdasarkan pantauan kami belum ada pihak atau terperiksa maupun terduga pelaku lain yang juga diamankan di Mapolda Metro Jaya. Dan juga berdasarkan keterangan pers yang telah disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati petang tadi, bahwa pihak kepolisian masih terus berupaya untuk mencari dua terduga pelaku lainnya di sejumlah kawasan, di antaranya Bandung dan juga Cianjur, Jawa Barat. Untuk sementara demikian, Pram. Ya, terima kasih Wahyu Seto Aji melaporkan langsung dari lokasi. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan menegaskan pembunuhan sadis yang menewaskan 6 orang di Pulau Mas Pulau Gadung, Jakarta Timur murni perampokan. Dan berikut pernyataan selengkapnya. Hari ini atau sore ini menjelang malam saya akan rilis hasil ungkapan kasus yang terjadi di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7, rumah almarhum Saudara Dodi, di mana tadi jam 2.30 kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perampokan disertai pembunuhan dan penyekapan atau perampasan kemerdekaan. Dua pelaku ini, yang pertama adalah Saudara Ramlan Putar-Putar. Umur 50 tahun. Dikit Pak. Dan Pak. Angkutan berperan sebagai kapten yang lebih dominan dalam pelaksanaan perampokan sebagai pembunuhan dan penyekapan. Jadi ini yang berperan paling dominan. Yang bersangkutan adalah DPO kita juga. Dan yang bersangkutan sudah malang melintang menjadi pelaku perampokan sejak tahun 2001 sampai sekarang. Masukkan para korban ke kamar mandi atau WC, dan yang bersangkutan juga membawa senjata api pada saat aksinya dilakukan. Ini yang pertama. Penyekapan kepada korban-korban yang berada di rumah tersebut. Lakukan pengejaran, saat ini tim sedang pengejaran. Sementara barang bukti yang didapat dari rumah di mana dua pelaku ditangkap, itu didapatkan barang bukti beberapa yang diambil dari rumah korban. Ini fotonya. Adapun barang bukti yang disita adalah sejumlah uang, kemudian 4 lembar uang Thailand, HP Nokia warna hitam, HP merek Cina, STNK Yamaha jaket kulit warna hitam, kemudian tas warna coklat, topi abu-abu, kemudian uang juga di badannya Ramlan sejumlah 9,3 juta, jam Rolex warna silver, 2 HP Samsung, 1 HP BlackBerry warna hitam, kacamata, kemeja tangan warna putih, dan beberapa lembar uang dolar Amerika. Lalu apa komentar Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait penangkapan pelaku rampok Pulau Mas, dan berikut informasi selengkapnya. Satu, Ramli Butar-Butar yang tertembak kemudian meninggal kehabisan darah. Yang kedua adalah Erwin Sitomorang. Saya juga tadi malam sudah mendapat nama itu dari tim lapangan Polda, bahwa Pak yang satu namanya Ramli Butar-Butar. Saya bilang, wah itu kalau nggak salah panggilannya namanya Porkas, itu yang di CCTV nanti itu yang kakinya pincang itu. Kakinya pincang. Saya bilang itu pemain lama itu, zaman saya
Kasat Serse Polda Metro Jaya udah pasien kita. Itu saya Kasat Serse Polda Jaya itu pemain 365 grup. Mohon maaf ini Pak Amhar, kalau kita bilang itu grup Korea. Dari grup Korea Utara sebelah sana Pak. Itu kelompok 365 kelompok Korea Utara di nongkrongnya di Bekasi dan Pulau Gadung. Panggilannya Orkas, saya bilang itu zaman kita dulu. Nah, sekarang berarti main lagi, saya bilang itu udah tua dia ini. Nah, kemudian jadi memang dikenal sebagai pelaku pencurian kekerasan dari dulu. Modusnya biasanya diikat-ikat dulu, diikat di lakban muka orang, mulutnya. Nah ini sementara ini motifnya adalah karena ada barang perhiasan yang hilang, diperkirakan perhiasan. Dulu modusnya kelompok ini biasanya mereka di hari-hari libur, memang di hari libur orang sepi, nah, dia nyari rumah-rumah itu patroli-patroli begitu. Begitu ada rumah pagarnya terbuka, set langsung masuk gitu. Nah tapi kita dalamin nanti kan dari keterangan para tersangka yang hidup masih ada satu, Erwin Sitomorang. Masih ada 2 lagi yang dikejar. Mudah-mudahan cepat ditangkap. Tapi paling tidak dari satu nanti kan bisa diketahui motifnya. Ditambah lagi nanti dari penggeledahan IT segala macam, nanti akan lebih tajam lagi motifnya kemana. Jadi saya nggak bisa menjawab pasti sekarang Pak Bu Nina, karena orangnya masih di rumah sakit, belum didalamin lebih lanjut. Saya bilang yang satu jangan sampai mati nih ya. Saya lihat udah setengah mati kan. Nah, ini harus hidup supaya dia memberikan keterangan, kita bisa gali motifnya. Ini yang sekarang sedang dikejar dan didalamin. Mudah-mudahan cepat nanti Pak Kapolda Metro yang nanti akan mengekspos, dan Pak Kadif Humas. Kemudian untuk masalah yang kasus di Payakumbuh, saya sekali lagi klarifikasi, ini tidak ada kaitan dengan 212-nya. 2 orang, satu Ramli Butar-Butar.